Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan kita kemarin baru saja tanggal Kartinian. Jadi sekarang kita berkumpul kembali dengan ibu-ibu. Kali ini gue bersama Faustina, Science Communication kita, terus dan juga Bonjour. bersama Cimulan yang tentu saja selalu bertugas dalam ketuhanan. Semua sih ya. Iya, semuanya bertugas. Oke. Nah, kali ini kita bukan ngebahas topik tentang ibu-ibunya, bukan. Tuh. Tapi kita membahas tentang kekhawatiran yang selama ini sebenarnya konsisten terjadi. Iya, Itu tentang penculikan anak. Nah, sebenarnya dari sudut pandang gue sendiri ya, penculikan anak itu kan kesannya awalnya tuh cuman kayak suatu tindakan kriminal seseorang mm-mm. yang dimana berupaya menculik anak mungkin nanti kalau zaman dulu tuh gue taunya kayak nyandera gitu loh, Mm-mm, nyandera mm-mm, anak mm-mm. terus tebus nggak Iya, lu betul, orang tua gitu kan cuma betul. demi dapetin Uang, uang ya gitu iya. kayak gitu. Cuman ternyata kalau dibarengin sama yang kemarin kita pernah sempat bahas human trafficking, Mm. itu ngeri sih. Maksudnya eh, nggak balik sih Betul. anaknya gitu. Nah, tapi yang kita bahas kali ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang mau kita bikin jadi sekitar kita ini jadi khawatir bahwa Mm-mm. memang kasus-kasus kayak gitu akan bikin kita ngerasa kayak gimana ya kalau anak gua gitu. Ya nggak Cimulan? Betul, betul. Cimulan juga punya sudut pandang pasti ya tentang Iya. gimana sih perasaan lu kalau kenapa-napa sama anak lu gitu kan ya? Oh, pasti sih khawatir banget ya. Dan bener-bener kayak, eh misalkan kita punya anak nih, atau anak kita udah hilang, bisa gila kali. Psikolognya pasti kena ke kita. Iya kan? Seperti itu, Maksudnya iya. tapi Cimulan sempet kayak khawatir nggak sih kalau baca-baca berita Khawatir, apalagi ada yang sekarang ini kan kemarin-kemarin yang sempat viral tuh yang itu tuh RSHS ya kan. Iya. Nah, itu juga sama. Kalau aku di posisi ibunya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya. Makanya ibunya juga pas di podcast mana-mana juga dia kan kalau mau ngomong tuh kalau teringat masih nangis sedih ya. Karena tuh kayak trauma pasti ada. Kalau aku POV aku nih, kalau misalnya sampai terjadi pasti kan kayak gimana ya? Kita udah melahirkan anak, tapi anak kita tuh udah nggak ada. Jadi kayak rasa tanggung jawab kita sebagai seorang ibu tuh, aduh gimana ya? Mm-mm. Pertanggungjawaban kita itu Iya, susah heeh. diomongin gitu loh. Pasti rasa bersalahnya besar Rasa sekali bersalah ya. besar banget. Heeh. Nah, cuman sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam, kasus penculikan anak ini tuh yang gua baca-baca justru yang di sekitar kita kayak orang yang dengan keluarga yang baik-baik aja, Ya, harmonis atau istilahnya apa ya, bukan anak yang diterlantarkan atau apa itu justru sebenarnya agak jauh dari betul, penculikan betul. ya. Kalau gue lihat-lihat malah kebanyakan anak yang terlantar atau anak yang entah itu yatim piatu atau yatim bahkan ada yang memang sengaja di apa ya oleh orang tuanya sendiri Iya, diberikan gitu betul. Itu untuk banyak sih. ditukar sama Iya. uang gitu loh kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya kasus ini tuh bukan cuman penculikan berarti ya. Mm-mm, Berarti mm-mm. ada yang memang memberikan dengan kerelaan gitu Kerelaan. kan. Iya. Nah, itu yang gua khawatirkan jadi sesuatu yang kayak normal Mm-mm. di masyarakat umum gitu loh. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya bagi kita yang pikiran kita itu lurus-lurus aja nih, punya Mm-mm. anak gua jaga gitu ya. Tapi ternyata kita lupa ada anak-anak lain yang Betul. nggak punya perlindungan apa-apa, proteksi apa-apa mereka nggak punya loh gitu. Iya, benar. Apalagi yang nggak punya orang tua itu mereka mau berlindung ke siapa? Anak kecil itu tuh gampang banget jadi target karena ya mereka Betul. nggak punya Iya, perlindungan gitu loh. betul, Siapa yang bisa betul. melindungi mereka? Kalau hukumnya aja di sini tuh nggak nggak jelas, maksudnya nggak ketat untuk hal ini ya, untuk human trafficking ini gitu, nggak terlalu diperketat, diperjelas gitu tentang hukum-hukumnya. Nah, dan juga satu lagi concern gue adalah pola yang dilakukan oleh entah itu mafia atau apa, kayak Iya. seolah-olah udah ada
polanya ya Ada Faust ya? sindikat Udah. gitu. Nah, actually ini bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi sejak lama banget. Hmm. Apalagi kalau terjadi konflik-konflik seperti peperangan atau bencana alam. Disitulah secara statistik itu kasus-kasus penculikan anak dan anak hilang itu meningkat drastis. Iya benar-benar. Nah, dari data-data yang aku cari dan juga berkonsultasi dengan teman-teman aku yang merupakan pakar forensik dan kriminologi dari Manchester Metropolitan University maupun beberapa orang yang bergelut di bidang hukum, aku nemu nih data sekitar 200.000 sampai 400.000 anak itu hilang setiap tahun di Amerika Serikat. Oke. Akan Di Amerika. tetapi di sini yang bikin susah aparat maupun penegak hukum maupun NGO perlindungan anak untuk mendata berapa yang sebenarnya diculik itu karena dari negara sendiri, baik itu di AS maupun yang internasional seperti standar UNICEF ataupun di negara lain itu tidak ada batasan yang jelas itu penculikan itu definisinya apa. Oh. Ya, ada beberapa negara yang masih pakai term penculikan itu harus dilakukan oleh orang yang tak dikenal, anak itu diambil secara paksa lalu dimintai tebusan, yang klasik seperti itu. Ya. Betul. Tapi secara di lapangannya ternyata ada juga kasus-kasus, misalnya orang tuanya itu bercerai tapi satu pihak ini tidak terima kalau hak asuhnya diberikan kepada pihak yang lain. Kemudian? Kemudian yang tidak terima ini mendatangi anak ini diam-diam terus diambil gitu. Diambil tanpa persetujuan hukum yang jelas. Oke. Nah, itu termasuk dalam penculikan oleh keluarga dekat. Tapi ada lagi kasus-kasusnya ini biasanya terjadi di anak-anak usia 8 tahun sampai dengan remaja itu. Dia kabur dari rumah karena keluarganya tidak harmonis, ya jalan aja gitu ke tempat yang random. Setelah itu dia bertemu orang asing lalu hilang. Tapi yang seperti ini kadang-kadang tidak dihitung sebagai penculikan, dihitungnya sebagai orang hilang biasa. Kayak gitu. Oke. Di negara lain juga kejadiannya ada. Di Inggris itu aku coba baca di websitenya dan buku kajiannya Home Office UK itu kalau penculikan anak itu peningkatannya itu ada sekitar 28%, lebih banyak dari tahun lalu. Dan kasus penculikan ini makin marak itu saat pandemi COVID, di mana banyak orang-orang yang kaum ekonomi rentan itu keluarganya jadi tidak harmonis, terpecah, akhirnya anaknya tidak diurus. Setelah itu dia ikut gitu ke orang lain atau anak ini kabur dari rumah terus hilang. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari kasus-kasus yang udah dipelajari oleh Faustina tadi mention, berarti kan di sini kita nggak bisa bilang apa ya, penculikan anak itu sekedar kayak diculik paksa aja gitu. Betul. Bahkan anak hilang ya, lebih tepatnya malah kayak anak hilang gitu ya. Dan itu kadang-kadang sampai orang yang bertanggung jawab pun nggak sadar atau bahkan nggak peduli juga gitu loh. Kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan ini ke depannya jadi sesuatu yang apa ya, masyarakat kita tuh jadi apatis tentang ini gitu loh, yang dikhawatirkan kayak ya udahlah, toh orang tuanya aja nggak ini, ngapain gua pusing gitu kayak gitu. Padahal sebenarnya anak kecil itu harusnya menjadi tanggung jawab semua orang dewasa sih. Betul. Semua orang dewasa Benar. gitu loh. Nah, belum lagi kalau kita ngomong bencana. Itu kan secara data kebanyakan kayak hilang gitu aja ya. Iya. Kita mau ngomong surat akte lahir atau surat apapun yang Kakak gitu. yang menunjukkan bahwa ini kepunyaan siapa, anak siapa gitu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh kasusnya sejauh ini lu ada data nggak, Faust? Maksudnya kayak kalau terjadi bencana alam gitu ya. Itu bagaimana anak-anak itu kalau yang kehilangan apa ya, orang yang dia kenal itu kemana gitu loh. Kayak apakah ada tiba-tiba ada lembaga yang menampung mereka kah atau apa gitu. Itu gimana tuh? Ini sebenarnya dualisme lagi nih, Ci. Karena lembaga yang tadinya mau menampung, niatnya itu memang ada yang berniat untuk positif. Saat anak-anak ini mungkin orang tuanya sudah meninggal atau dia tuh terpisah jauh. Kalau bencananya besar kayak banjir di Sumatera kemarin kan mungkin hanyut gitu. Hanyut, bertemunya udah nggak ketemu lagi. Dia bisa aja end up di tempat yang bukan lokasi tinggalnya. Contohnya itu. Itu memang ada beberapa NGO humanitarian yang menampung mereka agar bisa tinggal di tempat yang layak dan diberi penghidupan yang layak. Memang ada. Akan tetapi, ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
ngerinya gitu. Iya, betul. Nih, Oh. ini yang saya cari ini dari banyak jurnal dan banyak report. Tsunami Aceh 2004, gempa di Nepal, gempa Turki, angin topan Filipina, badai Katrina Amerika Serikat, sampai yang terbaru itu di kasus bencana alam banjir besar yang terjadi di mana-mana di Afrika, di Haiti dan di negara lain itu sering ada kasus anak hilang. Nah, anak ini biasanya didekati oleh orang asing yang mengaku sebagai organisasi kemanusiaan untuk menolong anak. Oh, alah. Akan tetapi ternyata banyak dari mereka itu habis itu hilang ketika orang tuanya mencari atau tetangganya cari itu anak ini sudah tidak ada. Yang kasus di Nepal misalnya itu anaknya dijanjikan akan ditampung di sebuah biara Buddha gitu kalau agar anak ini bisa tinggal dengan layak. Ternyata malahan anak-anak itu dijual jadi korban human trafficking. Oke. Oh gitu. Iya, dan itu nggak Oh. cuman kasus di satu negara, Ci. Kayak banyak negara-negara yang kayak gitu. Antara yang memang beneran menolong sama yang sindikat itu sama-sama masuk. Aduh, serem ya. Karena dalam bencana siapa yang mau kontrol gitu, Iya, orang yang iya, masuk iya, pasti betul. lalu lintas orang itu akan chaos banget sih. Iya, Jadinya peluang kejahatan pasti akan ada. Apalagi anak-anak ini sudah terpisah dari keluarganya. Nggak ada perlindungan ya. Sudah Iya. nggak ada perlindungan sama sekali. Dan ini banyak diteliti di berbagai negara, ini memang kejadian. Tapi berarti Tapi kira-kira perlindungan. itu anak kemana gitu loh? Bisa diculik nih. Kemana dan diapain gitu loh. Ada yang setelah itu beruntung, dia bisa kembali dengan selamat. Heeh. Kalau yang nggak beruntung, Nah, yang tidak Kemana? beruntung itu ada yang sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Tapi sulitnya kan mengidentifikasi hilang yang memang hilang karena terseret oleh bencana, oke. sama yang hilang karena diculik itu kan jadi overlap datanya. Taunya dari mana? Ini yang diculik mana, yang hilang karena bencana siapa? Nah, ada juga yang sudah ketahuan ternyata setelah ditemukan anak ini sudah tewas. Oh. Sudah tewas, ginjalnya diambil, contohnya gitu. Itu kan berarti sudah masuk ke dalam sindikat mafia organ ilegal. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi Cimulan mention kasus RSHS itu kayak gimana ya, Ci? Mungkin Itu lebih sekilas aja. kayak, jadi si anak ini mungkin mau dijual gitu loh. Jadi ditukar gitu. Jadi kalau yang aku dengar ya, aku baca dengar podcast gitu, katanya si ibu ini cuman pergi sebentar cari makan, tahu-tahu anaknya udah dikasih ke orang lain. Nah, pas dia tanya ibunya yang bilang dia mau nunggu anaknya juga, ternyata bukan. Mungkin kayak ada transaksi, setahu aku sih kayak ada sebutan angka gitulah 243 juta gitu. Dan kasus kayak gini kayaknya mungkin udah biasa ya, karena setahu aku di daerah, dulu aku tinggal di Medan, aku sering dengar di rumah sakit itu sering ada namanya yang kayak transaksi jual beli baby, tapi atas persetujuan orang tuanya. Oh, Betul. gitu. Iya. Jadi dari rumah sakitnya langsung. Iya, jadi rumah sakit tuh cuman kayak ngebantu doang, nggak tahu dapat bagian apa enggak ya. Yang pasti yang ibunya langsung itu memang dia ikhlas menjual anaknya. Nggak tahu karena dia ekonomi atau apa ya, atau anaknya banyak, jadi ya dia jual aja sih. Dulu kalau nggak salah mulai dari ada yang kayak 10 juta, 15, 20 kali. Nah, itu Setahu aku pernah ya. ada sih sindikatnya Ya baru aja ditangkap sih di Singapura. Heeh. Nah, sindikatnya ini biasanya yang memesan itu orang tua yang tidak punya anak, Iya. tapi mereka itu ingin memiliki anak. Oh. Khususnya di beberapa budaya tertentu ada yang meninggikan derajat anak laki-laki tapi mereka nggak punya, contohnya gitu. Nah, di sini mereka ini pesen gitu sama sindikat yang ada di Indonesia. Nah, sindikat ini pernah ada satu kasusnya yang kebongkar itu dia pasangan suami istri, tapi sebenarnya istrinya itu tidak setuju. Tapi si suami ini nekat gitu menjual anak ini ke sindikat bayi yang ada di Singapura ini. Gitu. Dan pelakunya tuh ada belasan itu yang diringkus. Mereka ini beroperasi di sekitar Singapura, Malaysia, dan wilayah ASEAN lainnya gitu. Iya. Tapi gini, gue agak bingung sih dengan proses yang kayak beli dari rumah sakit gitu ya. Maksudnya kayak ini kan prosesnya ilegal ya, Iya. maksudnya gitu. Apa bedanya sih kalau misalnya kayak kita pergi ke yatim piatu terus kita adopsi, itu kan lebih ya Iya, caranya harusnya lebih legal Iya, gitu loh. iya. Kalau memang pengen banget punya anak ya
ya adopsi aja, maksudnya akui aja lu adopsi, itu Nah, maksudnya kayak Iya nggak sih. mengakui gitu. Iya nah, sih. ini kalau yang adopsi make sense. Memang yang tujuannya untuk adopsi, tapi yang tujuannya bukan untuk adopsi kan siapa yang tahu, Ci? Karena contohnya gini, itu ada sebuah rumah sakit di Liverpool, Inggris ini pernah ada skandalnya. Jadi ada Kan. kayak anak-anak yang orang tuanya tuh tidak jelas gitu. Ya udah, sama seorang oknum dokter itu anak ini akhirnya diambil gitu, diambil organnya diberikan kepada pasien yang memang butuh organ pengganti gitu. Oh, Oke. Ya itu yang biasanya kayak yang suka gitu. diambil itu ginjal, paru, hati, darah, sama kelenjar timus. Oh, Karena berdasarkan data WHO itu hanya kurang dari 10% dari kebutuhan organ itu terpenuhi bagi orang-orang yang punya sakit berat. Jadi kan kurang banget suplainya. Yang dianggap masih memiliki organ yang murni, bersih, yang jarang kerusakan itu biasanya anak-anak. Anak-anak. anak-anak ya. Makanya ini rentan dijadikan target. Oke, sekarang gue jadi sedikit paham sih kenapa kasus human trafficking atau penculikan anak ini sangat apa ya istilahnya tinggi Iya. permintaannya ya. Mm-mm. Karena memang ya mereka masih pure sih ya. Iya, Maksudnya betul, belum betul. terkontaminasi apa-apa, Benar. Mm-mm. belum kena racun yang Betul. Iya. terlalu gimana-gimana gitu. Oh, Jadi iya. masih istilahnya sel-selnya masih Masih bagus. bersih Bagus, gitu. betul. Ya, sel-selnya masih bagus. Jadi banyak manfaatnya ya buat Iya. mereka-mereka benar-benar. yang Uh-uh. memang punya kebutuhan itulah gitu Iya. kayak gitu. Nah, Nah, ini mengenai pure sendiri ini sebetulnya bukan pure secara fisiknya aja sih, Ci. Karena ada penculikan anak yang politis sebenarnya, karena politis. peperangan. Iya. Itu gimana tuh Ini ceritanya? politisnya contohnya gini. Ini aku akan ambil contoh kasus yang di Amerika saat Perang Vietnam sama kasus salah satu sejarah kelam negara kita sih. Ketika Indonesia berperang dengan Timor Leste waktu zaman 1975 sampai 99. Ya. Nah, kalau yang di Amerika itu saat Perang Vietnam itu mereka butuh susah kan dia melawan tentara Viet Cong itu harus gerilya di hutan-hutan, masuk parit, itu strategi yang tidak bisa dimiliki oleh tentara AS. Akhirnya mereka ini mengambil anak-anak kecil yang dianggapnya dari keluarga tidak mampu dibayar, dijadikan ini partisan, tentara bayaran gitu. Setelah itu ada yang memang dikembalikan lagi, tapi banyak juga itu yang dibawa secara ilegal ke Amerika Serikat. Itu ada dokumennya sendiri namanya Operation Baby Leaf. Itu dilakukan oleh US Army. Kayak gitu. Nah, mereka anak-anak ini yang dibawa lari dari Vietnam ke AS itu didoktrin gitu bahwa kalau komunis itu adalah jahat, bahwa kalau di sini kamu bisa hidup dengan enak gitu dan kamu harus melupakan tanah kelahiran lah, seperti itu. Iya. Oh, Iya. jadi kayak Brainwash juga dong ya. Brainwash juga. bukan cuman tubuh fisiknya aja Iya, yang gitu tapi kan, secara juga mental kan mereka masih Iya, polos, bisa belum tahu dibentuk ya. apa-apa. Iya. Iya, masih sangat mudah untuk dibentuk. Nah, ini kita masuk agak pinggir jurang ini karena sejarah kelam negara kita. Nah, gimana tuh? Kita kan sempat nih Timor Leste sebelum menjadi negara sendiri adalah provinsi ke-27 Indonesia saat Iya. zaman Orde Baru. Betul. Nah, pada waktu itu mulai dari yang caranya halus itu memang ada beberapa anak yang diadopsi secara legal, tapi ada juga yang ilegal, mereka sama juga mengikuti polanya si tentara AS ini diajak menjadi tentara. Anak-anak dulu diberikan sejumlah bantuan, tapi akhirnya mereka ini banyak yang dibawa ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan daerah-daerah asal para tentara ini. Nah, setelah itu mereka itu dihapus identitasnya. Oke. Ya, jadi misalkan ya nama mereka contohnya Jose, nanti diganti namanya jadi Bambang gitu. Ya, identitas mereka sebagai orang Timor itu nanti dikaburkan, mereka dibilangnya oh kamu ini orang Jawa, orang Batak, orang Sunda atau daerah lain yang bukan asal daerahnya. Supaya mereka mengakui diri mereka adalah bagian dari negara kita instead of mereka, daerah asalnya. Oke. Dan ini kasusnya banyak. Ada yang memang bisa hidup dengan layak, tapi banyak juga yang kasihan, terutama anak yang perempuan. Oh, Gimana kenapa tuh? tuh? Ada yang bahkan jadi korban pelecehan para tentara maupun orang-orang lain yang gitu. Amit-amit ya. Serem. Dan ini Iya. juga terjadi di Afrika. Kasusnya Boko Haram itu banyak merekrut tentara-tentara anak dan bahkan melakukan pelecehan ke anak-anak kecil juga. Jadi ya istilahnya kayak apa ya, dari kecil udah dirusak datanya. Aduh, Iya. benar korban banget ya. Ya, pasti Cici sebagai ibu tuh sakit gak sih denger sakit lah. politis kayak gini gitu? Mau Sakit melakukan segala cara demi
bisa menduduki sebuah negara atau bisa menjajah sebuah negara tuh kayak Iya. nggak banget kan? Aduh, nggak banget. Manusia itu Iya. kayak diperlakukan bukan manusia Iya, gitu. Jadi benar-benar. kayak cuman ya barang aja gitu kayak Mm-mm. gitu. Belum lagi yang tadi kayak Cimulan bilang tentang prosedur yang ada di rumah sakit ya Iya. Ci ya. Mm. Maksud gua adalah kalau dari rumah sakit sendiri aja udah ada, maksudnya orang dalamnya udah biasa melakukan Mm-mm. hal itu kan berarti ini jadi sesuatu hal yang kayak normal banget ya. Maksudnya selama Iya. ini gua sebagai orang yang nggak terlalu apa ya menceburkan diri gua ke berita-berita dark kayak gitu, Iya. gua nggak terlalu tahu tuh proses atau prosedurnya tuh ada apa aja sih di situ gitu. Nah, kalau Cimulan sempet baca-baca ya, maksudnya prosedur Iya. apa yang di rumah sakit tuh, Sempat maksudnya ada baca-baca. kejadian apa sih sampai orang tuanya tuh ya udah gitu. Iya, sama sempat denger sih itu. Jadi kayak gini, misalkan si ibu A nih, dia kan nggak mampu nih ya, jadi ya dia mungkin nanti kerja sama suster, tolong bantu cariin siapa yang mau beli anak saya nih. Jadi buat biaya rumah sakit gitu, dan dia juga dapat uang juga gitu loh, buat biaya persalinan dia. Jadi ya sama aja menjual sih. Cuman ya oknum-oknumnya itu siapa, nggak tahu sih. Tapi Gitu. memang udah ada di Tapi emang udah ada, rumah dan sakit ya. polanya itu kayak sampai sekarang ada sih patternnya ya. Iya. Ada terus Sampai sekarang ada. Nah, Karena itu kalau di lapangan pasti ini yang sumber-sumbernya bayi yang dipakai sewaan buat mengemis, anak kecil yang disuruh ngamen, jualan tisu, itu kadang banyak yang sebetulnya bukan anak mereka sendiri. Tapi ternyata anak orang lain Orang ya. disewa agar orang tuh kasihan, jadinya mau membeli barang atau mau memberikan uang bagi orang yang Iya. mengemis. ya Gitu. kayak jadi semacam ada lembaganya. Iya, seperti iya. ada Lembaga ilegal. sindikatnya ini. Heeh. Cuma biasanya rumah sakitnya itu, kalau setahu aku ya, bukan rumah sakit yang kayak terkenal banget gitu. Ya, kecil. Rata-rata rumah sakit biasa yang kecil. Cuman anehnya tuh kadang mereka bisa menjual sampai ke luar negeri, ke Malaysia. Oh. Kayak gitu. Yang aku tahu ya, ke Malaysia. Berarti istilahnya kita ngomong mafia ya, Ya, mafia-mafia pasti yang ada dari linknya luar ya, negeri betul. pun jaringannya itu nyari yang sampai ke Iya. tempat-tempat terpencil, kecil-kecil gitu, Bener. gitu. Orang-orangnya kurang berpendidikan Iya. gitu ya. Cuman katanya emang anaknya diadopsi tuh bener-bener jadi anaknya. Tapi ya, we never know ya. Mm-mm. Nggak tahu Seperti juga ya apa, gitu. betul. Maksudnya yang beneran jadi anaknya berapa persen gitu. Bener. Yang sisanya diperlakukan tidak seperti manusia berapa persen. Iya, Kita kan betul-betul. Nah, yang tidak diperlakukan seperti manusia selain tadi kan udah ada yang karena peperangan, terus yang dilecehkan, terus yang dijadikan untuk organ, ada juga sih yang diperlakukan tidak manusiawi itu suka kejadian biasanya daerah-daerah yang banyak perang saudara seperti Kongo gitu. Ini diambil lah gitu. Sebenarnya diadopsinya secara ilegal ke negara maju seperti ke Inggris, ke Italia, ke negara-negara Eropa lain itu untuk dipekerjakan di pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan perkebunan. Nah, tapi di situ diperlakukannya itu tidak diberi tempat tinggal yang layak, diberi makan yang layak enggak, terus banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis juga. Jadi kayak perbudakan tapi zaman modern, dikemas dengan modern, padahal sama aja sih, sama kayak kita beli budak zaman dulu. Oh, iya benar-benar. serem. Ini kasusnya jadi istilahnya benar sih Faust, kasus perbudakan tapi dengan anak-anak karena Iya. anak-anak kebanyakan kan nggak punya apa ya, yang nggak punya Iya, dia nggak punya yang perlindungan, kekuatan. ya, Terus dia juga nggak punya mau power, ngelawan itu dia takut juga. nggak bisa Iya, apa-apa pasti. juga, Betul-betul. orang ditendang aja Iya, Iya. kan mereka kelempar lemah. gitu kan, iya Masih kecil. karena lemah. Tapi mereka sebenarnya bisa gitu loh bekerja dijadikan pekerja itu Iya. bisa gitu Iya. ya kayak gitu. Nah inilah yang menjadi apa ya, sesuatu yang sebenarnya kita sebagai orang-orang yang orang dewasa ya, kita orang dewasa yang apalagi yang udah punya istilahnya kita punya loh sesuatu yang bisa apa ya mencegah atau bahkan mungkin kita bisa menyelamatkan sebenarnya. Bukannya kayak sosok jadi superhero, bukan gitu ya. Betul. Tapi kita harus lebih aware, harus lebih aware lagi dengan sekitar kita. Jadi bukan cuma anak-anak kita doang yang di sekitar kita Benar. yang udah pasti ya kita jaga seaman-amannya gitu kan. Tapi ada loh di sekitar kita yang justru mereka tuh
terus bergerak tapi nggak ada yang begitu sadar juga sih gitu. Kayak orang-orang lebih apatis karena Iya. merasa kayak kita nggak punya power apa-apa, udah biarin aja gitu. Iya. Itu Ya, kan sebenarnya jadi kayak normal gitu loh. jadi celah sih buat para mafia itu. Buat mafia. Memang sih kedengerannya, aduh nggak mau bermain sama mafia segala macam, ya Iya. itu urusan mereka gitu ya. Cuman dengan kita lebih aware tentang anak-anak nih, kalau misalkan memang ada yang bisa kita lindungi, gitu kan, misalnya ada hal yang bisa memang, istilahnya kita bertemu dengan sesuatu yang kondisi di mana harusnya ini bisa nih kita usahain untuk lebih aware dengan tempat-tempat tertentu misalnya gitu kan. Ya nggak ada salahnya kita usahain, kita laporin aja atau Iya. apa gitu kan, Betul. supaya ada tindak lanjut lah kayak gitu. Karena jujur di El Warrior sendiri udah mulai concern ya Concern. kemarin dengan sejak yang file Epstein. Iya, Iya, betul. betul. Udah gitu apa ya, di penelitiannya konten-kontennya Bang Adam juga sempet apa istilahnya, ternyata jadi makanannya Iya. para elit udah gitu-gitu Iya, gitu kan. Iya, Kayak, wah, waktu pas ini kaget. kita divisi alkemis neliti vaksin, ternyata pas era COVID penculikan anak malah nambah, itu kan aneh itu. Dan juga makin kesini pas gue baca berita tuh yang ngebuang anak ke tong sampah aja udah Iya, makin itu banyak banyak, loh. banyak. Kayak, ya ampun gitu, ada Iya. apa ya dengan kondisi sekarang gitu loh. Ya, mungkin perlu edukasi KB lagi sih, Ci, seperti Iya. balikin kayak zaman Orde Baru. Kan kalau dulu tuh kan benar-benar di-emphasize 2 anak cukup, jangan punya anak banyak gitu. Terus pakailah kontrasepsi gitu. Ya mungkin bagi keluarga-keluarga yang tidak siap punya anak, itu sebaiknya diedukasi, mereka harus tunda dulu punya anak sampai mereka itu siap secara ekonomi baik maupun secara mental. Tapi kalau Gitu. misalkan yang buang bayi ke tong sampah itu kayaknya bukan mereka sebuah keluarga sih, itu kayak Iya, pasangan yang biasanya nggak yang jelas tidak gitu kan, jelas. Heeh. yang nggak bisa bertanggung jawab, itu sih gila banget. Iya. Itu Gedek gitu. soalnya Heeh. gue udah melihat Heeh. apa ya, kayak kecenderungan mengikuti gaya-gaya Iya. seks bebas Iya. yang ada di luar negeri ya Iya, tapi gitu. anehnya tidak tanggung jawab. Kalau di luar Iya. kan mereka sudah ini, ya memang itu dosa sih secara agama, tapi mereka itu bisa Tanggung jawab, berpikir ya. kalau harus ber-KB, baik itu dengan pil atau dengan kondom atau dengan yang lain gitu, agar mereka tidak punya anak gitu. Tapi di sini enggak. Di negara Konoha ini ya masih kurang sih edukasi itu. Masih Iya, belum bisa dan bertanggung jawab. gue ada merasa kayak emang sengaja dibiarkan sih. Oh. Kayak dibiarkan tentang edukasi tentang apa ya, KB lah, terus tentang free sex, itu Iya. semuanya kayak ya udah kita dibebasin aja, mulai ngikutin Iya, iya. gelagat-gelagat negara ono Iya, yang lebih benar. maju gitu. Betul. Nah, cuman jadinya gua khawatirnya ada indikasi ya itu membiarkan mafia-mafia itu untuk Berkeliaran. Iya. berkeliaran di sini dengan bebas karena ya udah rakyatnya emang udah dibikin jadi sebodoh itu gitu. Iya, iya betul. Untuk Mereka tinggal manen ya, maksudnya. kayak gitu. Nah, inilah yang sebisa mungkin kita cukup aware dulu aja bahwa ada yang seperti ini, dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Anak-anak yang terlantar aja banyak yang jadi target gitu Betul. kan ya. Betul-betul. Ya apalagi dengan kita semua yang udah berpendidikan mungkin udah lebih Iya, harus ngeh lebih dengan ngerti. kayak program KB dan lain-lain gitu ya. Cuman Paus, mungkin gue nambahin dikit ya yang tadi lo bilang tunggu siap gitu ya. Iya. Ya, emang kita lihat 50-50 lah ya. Kita nggak bisa ngomong nggak ada orang yang benar-benar siap sebenarnya. Kalau benar-benar nunggu sampai siap, kadang-kadang ujung-ujungnya nggak punya. Iya, iya. Kayak belum ini, belum itu, akhirnya udah tua gitu kan. Iya, Tahu-tahu benar. udah kelewat umurnya gitu. Karena gimana juga anak itu kan ya berkah juga. Tapi dalam itu jadi berkah kalau dalam kondisi yang pas. Iya, Iya. betul. Kalau kondisinya lagi nggak pas, ya itu memang jadi kepusingan. Iya, benar. Betul. Benar-benar. Iya, benar gitu. Jadi ya gimana ya? Kita di sini sebisa mungkin kita tetap seimbang. Iya, Ya. betul. Seimbang dengan kondisi, terutama ya itu
seperti prinsip kita reaksi keseimbangan ketuhanan. Jadi Ya, kita setuju. jangan lupa untuk bereaksi juga, merespon sesuatu yang kalau di sekitar kita tuh ada yang mencurigakan atau kayaknya ini ada indikasi nggak baik atau mungkin ada ketahuan ada jalur something yang Oh, itu berhubungan dengan iya, zaman gua dulu penculikan. di era 2000-an awal, itu komplek gua tuh heboh dengan isu yang namanya Maipah. Mungkin kalau anak Oh, milenial tuh ngerti nih Maipah apa. Jadi si tahu. Maipah ini disinyalir katanya sih cuma orang gila. Tapi anehnya katanya Maipah ini mencari target anak-anak SD, TK yang sendirian. Waduh, Nah itu, tapi kalau dulu sih kayak aneh aja gitu, orang gila Maipah dikatain doang. Tapi sekarang saya jadi mikir, apa jangan-jangan Maipah itu adalah pancingan gitu, bagian dari sindikat penculikan anak gitu. Karena memang yang ditargetkan adalah anak-anak yang itu. Karena kalau orang gila biasa nggak mungkin sih akan sebanyak itu bisa culik anak gitu. oke. Terus belum lagi mungkin harus diajarkan juga karena zaman dulu itu aku akhirnya diperketat gitu sama guru-guru di sekolahku itu untuk kalau ada orang asing yang mengajak pulang bareng mengaku-ngaku, aku disuruh loh sama bapak kamu, aku disuruh loh sama mama kamu, itu Betul. untuk curiga, untuk waspada gitu. Terus untuk bagaimana caranya berteriak meminta tolong dan bagaimana caranya nggak bengong di tempat asing diajarkan. Mungkin itu harus diajarkan mengenai self defense kepada Anak-anak anak-anak ya. kita gitu. Setuju. Heeh. Orang tua juga nggak boleh terlalu cuek sih. Kadang Iya. ada yang cuek kan. Mm-mm. Iya, Jadi ya pikir ya udahlah anaknya bisa ini bisa itu ya. iya. Tetap kita harus peduli sih. Tetap harus ada usaha Iya, yang benar. kita lakukan ya. Bukan berarti pasrah sepasrah-pasrahnya Betul, gitu ya, betul. berserah gitu. Iya. Saya berserah gitu, tapi berserahnya nggak Iya. ada usaha gitu kan bahaya juga Iya, gitu. iya. Apalagi di Jadi tetap pemukiman yang Padat tidak ada penduduk. pada penduduk dan tidak ada sepi. pengawasan. Kalau klaster mungkin kan lebih ketat ya. Hmm. Tapi kalau yang daerah-daerah maaf ya kayak perkampungan gitu, kayak lebih bebas gitu. Orang mau masuk juga kan Iya. banyak Iya. dari mana aja kan bisa aja nyamar, jadi apa, jadi ini itu. Intinya memang mengajarkan kepada anak-anak kita Iya, self harus defense itu perlu perlu. indikasi-indikasi orang yang ada niat jahat itu seperti apa, itu kita harus ngasih tahu gitu. Jadi Betul. anak-anak kita juga ikutan aware gitu loh. Betul, Ada betul. ini mencurigakan atau apa gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya di El Warrior juga kita juga mau mencoba juga kalau memang ada indikasi di sekitar kalian gitu ya. Betul. Boleh juga kita diskusikan, nanti kalian bisa nge-DM atau nge-email kita gitu. Tapi kalau bisa sih yang memang kayak cukup jelas ya datanya gitu. Betul, Jadi iya. siapa tahu kita bisa bantu Bantu. untuk meneruskan ke pihak-pihak yang lebih bisa diandalkan lah gitu. Betul. Kayak gitu. Itu sih paling dari kita tentang kasus penculikan ini. Semoga kita semua semakin aware lagi dan sebisa mungkin enggak apatis tentang pola penculikan ini gitu loh. Kalau ada yang mencurigakan atau apa, segera laporkan. Bisa diskusikan juga dengan kita di El Warrior Iya. gitu. Dan juga bukan bermain jadi superhero juga sih Betul. gitu ya. Maksudnya kayak Betul. sendirian tiba-tiba pakai jubah sayap merah Iya. gitu Berubah. pergi menyelamatkan anak gitu kan. Bukan sih. Toto ini kan ya nggak begitu juga. Tapi maksudnya sebisa mungkin Iya. apa yang bisa kita usahakan kita usahakan. Iya, bisa dibantu Kayak kita bantu. Karena memang kita concern juga kan di situ ya, Ci ya. Iya, benar. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Faust dan Cukup. Cimulan? Cukup. Cukup ya. Itu aja dari kita. Semoga konten ini bermanfaat dan yang paling penting adalah membuat kita semakin lebih aware lagi. Tapi bukan jadi khawatir ya, Iya. tapi lebih Betul. aware aja gitu dan lebih meningkatkan lagi Kewaspadaan. pengajaran kita tentang self defense itu. Itu aja dari kita. Jangan lupa support kita terus, subscribe, like, dan komen, dan di-share ke semua teman-teman kamu. Thank you. Thank you. Au revoir.